Duet Kafka dan Mina masih belum sanggup mengalahkan kaiju nomor 9. Sampai tibalah saat keduanya hampir dilumpuhkan, Kafka pun memakai rencana rahasianya. Jadi selain berlatih bela diri kombinasi bersama Hoshina, Kafka juga ternyata berlatih dengan Narumi. Dan di chapter terbaru inilah, kita pun akan melihat hasil latihan itu. Selama 1 menit ke depan, Kafka akan bertarung dengan mode mengamuk kaiju nomor 8. Sebuah mode di mana kaiju nomor 8 akan dibiarkan ikut mengambil kemudi kekuatannya. Jadi 1 menit ini adalah batas waktu di mana Kafka juga masih sanggup mengendalikan tubuhnya serta mengambil alihnya lagi. Selain Kafka, Mina juga nggak mau kalah. Di chapter ini, kita akan melihat gimana dia juga nggak akan biarkan pasangan duetnya berevolusi sendirian. Jadi kejutan apa yang akan Mina dan Kafka suguhkan di chapter ini? Daripada makin penasaran, langsung aja kita bahas chapter 111. Chapter dibuka dengan masuknya Kafka ke mode berserk atau mengamuk. Dan begitu melihat wujud kaiju nomor 8 itu, para personil lain jelas langsung terkejut. Direktur Itami langsung teringat akan gimana wujud itu pernah muncul saat Isao bertarung melawan kaiju nomor 8. Jadi dia amat tahu akan gimana berbahayanya kaiju nomor 8 di mode tersebut. Tapi sebelum kita melihat aksi Kafka di mode barunya, kita diperlihatkan flashback di saat Kafka meminta Narumi melatihnya. Jadi Kafka merasa kalau mode mengamuk kaiju nomor 8 adalah amunisi yang sangat mematikan. Karena itulah, kalau dia bisa menjadikannya sebagai senjata rahasia, peluang buat mengalahkan kaiju nomor 9 akan meningkat drastis. Dan cara Kafka buat menguasai mode tersebut adalah dengan berlatih bersama sosok yang sangat kuat, sehingga dia bisa menghadapi mode mengamuk kaiju nomor 8. Dan sosok yang dia pilih adalah Gen Narumi. Awalnya Narumi jelas menolak karena seakan merasa disuruh-suruh oleh bawahannya. Tapi saat Kafka bilang kalau hanya Narumi yang cukup kuat buat menjadi partner berlatihnya, Narumi mulai mempertimbangkannya. Karena bagi Narumi, ucapan Kafka itu seolah jadi tantangan buatnya dalam bertarung melawan kaiju nomor 8. Narumi pun akhirnya bersedia. Dia bilang kalau saat ini ada sesuatu juga yang ingin dia coba di medan pertarungan. Jadi kaiju nomor 8 bisa menjadi objek berlatih buatnya juga. Pasalnya saat itu, Narumi baru aja mendapat seragam tempur kaiju nomor 1-nya. Jadi dia juga ingin mengetes senjata barunya dengan lawan yang kuat. Tapi Narumi juga memperingatkan Kafka buat siap menanggung resikonya. Karena bisa aja saat biarkan kaiju nomor 8 mengamuk, Kafka nggak bisa kembali mengambil alih tubuhnya. Jadi ada resiko kalau setelah memakai mode ini terus-menerus, Kafka nggak bisa kembali menjadi manusia. Tapi meski mendengar peringatan Narumi, Kafka telah membulatkan tekadnya. Meski Hoshina juga bilang kalau Kafka harus bertarung demi masa depan yang lebih jauh, sikap rela berkorban Kafka masih tetap membara. Jadi di saat kaiju nomor 9 telah menjadi semakin kuat, kini Kafka mau nggak mau harus memakai mode mengamuknya. Kembali ke medan pertarungan, akhirnya sebuah teriakan yang amat keras dilepaskan oleh kaiju nomor 8. Saat itulah, energi dari teriakannya sanggup menghancurkan tangan kaiju nomor 9 yang sedang menyekapnya. Dorongan energi juga bisa dirasakan oleh Mina yang ada di lokasi. Karena itulah awalnya, Mina khawatir saat Kafka menunjukkan mode mengamuk itu. Tapi Kafka masih sanggup berkomunikasi dan bilang ke Mina. Kafka bilang kalau dia nggak punya banyak waktu. Karena itulah, dia nggak bisa menjelaskan semuanya dan hanya bisa minta satu hal ke Mina, yaitu Mina harus terus mengirim tembakan perlindungannya. Ucapan ini menunjukkan pada Mina kalau Kafka masih punya kendali akan tubuhnya. Masih begitu, Mina juga langsung tahu kalau mode yang dipakai oleh Kafka saat ini sangat beresiko. Sebagai sosok yang sangat mengenal Kafka, Mina paham kalau saat ini Kafka sedang mengorbankan dirinya. Dan fakta ini kembali membuatnya merasa kesal. Mina merasa kalau dia telah gagal membuat teman masa kecilnya kembali membahayakan diri. Tapi di tengah perasaan frustasi itu, Mina tetap nggak bisa tinggal diam.
Saat ini, yang bisa dia lakukan adalah membulatkan tekadnya dan tetap berjuang mendukung Kafka. Akhirnya disinilah Kafka dan Mina kembali melancarkan serangan kombinasi mereka. Di mode barunya, kekuatan Kafka kian menjadi amat dahsyat. Hanya dengan sekali adu pukulan, dia sanggup membuat wilayah di sekitarnya hancur lebur. Bahkan Kaiju nomor 9 gak sanggup menahan pukulan itu dan dibuat terdorong ke tanah. Gak berhenti di situ, Kafka mencoba melepas serangan lanjutannya. Begitu nomor 9 terjatuh ke tanah, sebuah pukulan super keras berhasil dikirimnya. Dan sekali lagi, tanah yang menjadi pijakan kedua kaiju itu langsung dibuat hancur lebur. Dengan susah payah, kaiju nomor 9 terus mencoba melindungi dirinya. Sampai tibalah saat Kafka melepas tembakan dari mulutnya, nomor 9 berhasil mengantisipasinya. Dengan jurus kaiju nomor 2, nomor 9 berhasil mengirim dorongan energi ke kaiju nomor 8. Alhasil, Kafka dibuat terlempar sementara nomor 9 berhasil lolos dari perondongan serangannya. Tapi di situasi inilah giliran Mina yang unjuk kebolehan. Begitu kaiju nomor 9 terbebas, Mina langsung mengirim tembakan beruntun dengan pistolnya. Nggak hanya itu, dia juga kelihatan sedang merencanakan sesuatu. Melihat gimana Kafka telah berevolusi di tengah pertarungan, Mina juga nggak mau kalah. Saat itulah, Mina memberitahu ke operator kalau dia akan memancing kaiju nomor 9 ke sebuah lokasi. Tepatnya, ke titik di mana kaiju nomor 14 terjatuh. Sementara itu, kaiju nomor 9 kembali mencoba melumpuhkan Mina dengan mengirim tembakan beruntunnya. Tapi kali ini, Kafka sanggup bergerak dengan lebih cepat dan melepas pukulannya. Dan mulai dari sinilah, Kafka dan Mina terus bergantian dalam menyerang kaiju nomor 9. Seperti biasa, keduanya akan saling melindungi dengan mengirim serangan di saat kaiju nomor 9 menekan rekannya. Tapi berbeda dari sebelumnya, Mina dan Kafka saat ini juga sedang memancing nomor 9 ke lokasi tertentu. Jadi tempat mereka bertarung kian bergeser ke titik itu. Nah, selama adu pukul itu terjadi, kaiju nomor 9 menyadari akan hal unik yang dipunyai oleh kaiju nomor 8. Sebagai seekor kaiju, nomor 8 punya daya rusak serangan yang amat mematikan buat para kaiju. Nggak hanya itu, segala luka yang dihasilkan oleh serangannya juga terbilang lambat buat dipulihkan. Jadi kaiju nomor 8 seolah punya kemampuan buat mengganggu regenerasi dari para kaiju. Ini berarti, meski dia sendiri adalah seekor kaiju, kemampuan kaiju nomor 8 membuatnya seolah terlahir buat membasmi para kaiju yang lain. Dan fakta ini membuat kaiju nomor 9 makin tertarik dengannya. Meski terus diperondongi oleh serangan, dia masih sanggup tersenyum. Adu serangan pun terus terjadi, sampai akhirnya kaiju nomor 9 tiba di lokasi yang menjadi target Mina. Di momen ini, Kafka telah memakai mode mengamuknya selama 40 detik. Tapi meski dia punya sisa waktu tinggal 20 detik, Kafka merasa kalau rencananya telah berjalan lancar. Apalagi saat ini, dia juga masih punya 2 jurus bela diri yang belum dipakainya. Begitu kaiju nomor 9 terlempar, tepat ke samping bangkai kaiju nomor 14, dia sadar kalau dirinya sedang dipancing. Tapi belum sempat dia bereaksi, kaiju nomor 8 langsung melepas serangannya. Awalnya, Kafka mengayunkan tangan kanannya seolah akan melepas pukulannya. Tapi di saat nomor 9 telah bersiap menangkisnya, Kafka melakukan gerakan tipuan. Alih-alih memakainya buat mukul, Kafka memakai tangannya sebagai pijakan ke tanah. Karena ternyata yang akan menjadi pusat serangannya kali ini adalah kakinya. Sebuah tendangan super keras pun datang secara nggak diduga-duga. Dan hasilnya, kedua tangan kaiju nomor 9 langsung dibuat hancur. Inilah jurus kelima dari teknik bela diri Kafka, ledakan putar gaya baru. Akhirnya begitu kaiju nomor 9 kehilangan 2 lengannya, tibalah kesempatan Mina buat unjuk gigi. Muncullah sang kapten divisi 3 itu dengan meriam andalannya. Inilah rencana yang udah disiapkan oleh Mina demi bisa membantu Kafka di mode barunya. Jadi dengan memancing kaiju nomor 9 ke tempat di mana senjata khususnya berada,
Mina kini dapat melepas tembakan-tembakan perlindungan yang lebih dahsyat lagi. Disinilah getaran energi dapat dirasakan di sekitar Mina. Sembari mengarahkan meriamnya ke kaiju nomor 9, Mina pun bersiap mengirim tembakannya. Itu dia chapter 111 dari manga Kaiju nomor 8. Di sini, kita akhirnya bisa melihat pertarungan Kafka di mode mengamuk Kaiju nomor 8. Kita disuguhkan di mana mode ini sanggup membuat Kafka berhasil kembali menekan Kaiju nomor 9. Nggak hanya itu, mode ini juga menghadirkan atribut yang unik pada Kaiju nomor 8. Menurut Kaiju nomor 9, nomor 8 menyimpan daya rusak yang amat mematikan bagi para Kaiju. Jadi serangan-serangannya terasa sangat efektif saat menghadapi Kaiju yang lain. Dan ini cukup ironis karena nomor 8 adalah seekor Kaiju. Bahkan, nomor 9 juga menyebut kalau Kaiju nomor 8 punya kemampuan buat memperlambat regenerasi Kaiju yang jadi lawannya. Jadi segala luka yang dihasilkan oleh serangannya seakan sulit buat dipulihkan. Dan ini makin mempertegas kalau Kaiju nomor 8 seakan jadi momok menakutkan buat para Kaiju yang lain. Dari ucapan Kaiju nomor 9 itu, clue soal asal-muasal Kaiju nomor 8 juga sedikit mulai dikuak. Sebelumnya, ada misteri soal hantu prajurit zaman Edo yang dilihat oleh Kafka. Dari fenomena itulah, ada kemungkinan kalau Kaiju nomor 8 juga punya pengguna terdahulu sebelum Kafka, dan dia adalah prajurit tersebut. Menurut Hoshina, disebut kalau prajurit zaman Edo pernah menghadapi serangan Daikaiju dengan senjata yang lebih primitif. Dan kalau di zaman Edo, Kaiju nomor 8 juga berperan dalam melawan para Daikaiju itu, legenda tersebut mungkin jadi lebih masuk akal. Apalagi, seperti yang disebut oleh Kaiju nomor 9 di sini, kekuatan Kaiju nomor 8 seolah tercipta buat mengalahkan para Kaiju. Jadi seolah menjadi pengkhianat bagi rasnya, Kaiju nomor 8 sejak awal terlahir sebagai pembasmi Kaiju. Sebelumnya, kita juga diberi clue kalau Kaiju nomor 9 pernah melawan tentara dari zaman Edo dan menyerapnya. Artinya, baik Kaiju nomor 8 maupun Kaiju nomor 9 telah ada sejak zaman tersebut. Hanya aja sejauh ini, nomor 9 terlihat baru pertama kali mengenal Kaiju nomor 8. Dan ini entah karena mereka sama-sama ada di wadah yang baru, atau baru di zaman inilah keduanya saling berhadapan. Jadi bisa aja alasan Kafka dipilih di zaman ini sebagai wadah Kaiju nomor 8 mungkin juga berhubungan dengan munculnya Kaiju nomor 9 di zaman ini. Jadi kemungkinan kedua Kaiju ini sempat menghilang di suatu zaman dan baru kembali muncul di zaman modern ini. Dan Kaiju nomor 8 seolah ditakdirkan buat mengakhiri Kaiju nomor 9. Entah jawaban apa yang bakal diberikan buat misteri ini, semoga kita bisa mengetahuinya di arc ini. Pasalnya menurut berita yang beredar, manga Kaiju nomor 8 sedang ada di klimaks cerita. Jadi mungkin akhir manga ini udah nggak jauh lagi. Di chapter depan, kita pun akan melihat Mina di mode yang lebih kuat lagi. Dengan senjata khususnya, tembakan Mina jelas bakal jadi serangan bantuan yang lebih efektif buat Kafka. Apalagi saat ini, Kafka tinggal punya 20 detik di mode mengamuknya. Jadi dalam 20 detik itu, sanggupkah Kafka dan Mina mengalahkan Kaiju nomor 9? Ataukah sang antagonis juga akan kembali menunjukkan senjata rahasianya? Jawabannya akan kita ketahui 1 bulan lagi. Karena sayang banget, manga ini akan masuk break dan chapter berikutnya akan terbit di 15 Agustus. Oke, segini aja pembahasan chapter terbaru Kaiju nomor 8 dari Reko Manga. Semoga bisa bermanfaat. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.